Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Madya Channel di video kali ini ya. Madya Channel akan mereview kemudian menganalisa dari beberapa akun orang-orang kafir ya, atau dari umat pengikut Paulus ini yang mencoba untuk berbicara tentang suatu nilai atau suatu penemuan-penemuan yang sebenarnya sih lupa diri mereka, karena Tuhan mereka orang Yahudi beda dengan Tuhan ajaran Kristen itu sendiri atau ajaran dari pengikut umat Paulus. Oke, untuk itu mari kita simak saja beberapa argumen dari umat pengikut Paulus ini yang membangga-banggakan orang Yahudi, padahal ajaran orang Yahudi dengan ajaran mereka itu jauh berbeda. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Go. Baiklah, saudara-saudaraku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada. Di video kali ini Madya akan menganalisa dari akun IKIM ya, Iman Kristen Indonesia Menjawab. Nah, ini di sini akun ini cukup menarik ya. Dari akun ini yang menariknya rada-rada aneh ya, saudara-saudaraku ya. Mengapa saya bilang rada-rada aneh? Akun ini sepertinya seolah-olah mengada-ngada atau mengagung-agungkan Yahudi, tapi dia lupa diri gitu ya. Dia lupa diri bahwa ajaran Kristen dengan ajaran Yahudi itu Tuhannya jauh berbeda, ajarannya jauh berbeda, keyakinannya jauh berbeda gitu loh. Nah, jadi apa yang mau dia harap? Cinta bertepuk sebelah tangan namanya. Dari IKIM ini mengidolakan Yahudi, tapi ternyata Yahudi sendiri menolak ketuhanan Yesus itu. Kan aneh nih, sesuatu yang ditolak, yang tidak sesuai dengan ajaran Yahudi, tapi dibawa-bawa, diagung-agungkan, diidolakan Yahudi itu. Kan aneh nih. Ini suatu ajaran yang sangat aneh. Yahudi sama sekali Tuhannya itu tidak mengakui Tuhan Yesus. Kitabnya pun tidak diakuin juga oleh orang Yahudi. Nah, faktanya orang Kristen, ajaran Kristen meminjam, mengadopsi ajaran kitab Perjanjian Lama, orang punya milik Yahudi. Nah, dan faktanya juga ternyata di data statistik ya, di data statistik orang Kristen di Israel sana cuma 2% sampai 3% doang gitu loh. Jadi apa yang Anda dianggap banggakan dengan ajaran Yahudi? Sementara ajaran Yahudi sendiri tidak menerima ajaran Kristen itu. Jadi ini lucu kan? Sesuatu yang lucu dan aneh gitu. Seharusnya kalau membanggakan sesuatu itu ada korelasinya gitu loh, ada hubungannya. Tapi ini nggak ada hubungannya, tapi ujuk-ujuk membanggakan Yahudi ya. Ini seperti ini contohnya. Dia membanggakan buatan Yahudi gitu loh. Membanggakan apa namanya itu yang dia katakan ya teknologi Yahudi, padahal dia lupa diri gitu ya. Dia lupa diri, Yahudi ini siapa sih gitu loh. Yahudi ini siapa sih? Dan dia dulu pada saat zaman dahulu dia hidup di bawah naungan siapa? Di bawah naungan Islam, Turki Utsmani. Dia dikasih dikasih wilayah untuk menduduki wilayah di Ottoman ya, Turki Utsmani. Nah, jadi dia lupa diri bahwa sebenarnya teknologi-teknologi yang ditemukan oleh ahli-ahli orang Yahudi itu dasar-dasarnya semua dari Islam. Bahkan orang Yahudi hidup itu dengan Islam, berdampingan dengan Turki Utsmani. Tapi dia lupa diri ini. Siapa yang bisa bantah kekuasaan Turki Utsmani? Ya, siapa yang bisa bantah Ottoman itu? Siapa yang bisa bantah? Ini sejarah mencatat, orang Yahudi itu hanya orang Islamlah yang melindungi orang Yahudi. Tiba-tiba ajaran Kristen mengklaim sok-sokan bahwa dengan dalam posisi ini dia ngakuin orang Yahudi itu sesuai dengan ajaran dia. Kan ini terbalik ya, aneh bin ajaib. Kita dengar dulu nih dalam posisi ini ya. Jika Anda membenci Yahudi, 1. Tanpa Yahudi, Anda tidak bisa menggunakan Google karena penemunya orang Yahudi, yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Mereka juga yang memiliki YouTube. 2. Oke, dia ceritanya ini membanggakan teknologi Yahudi. Padahal semua dasar-dasar ilmu pengetahuan, dasar-dasar teknologi itu ditemukan oleh orang Islam. Ya, terbanyak orang Islam yang menemukan. Buktinya apa? Buktinya
angka 0 saja itu orang Islam yang menemukan, Muslim yang menemukan angka 0. Terus perbendahan dalam posisi ini untuk rumah sakit modern saat ini semua mengadopsi dari ajaran dari penemunya Islam ya. Jadi nanti kita bahas satu-satu nanti dalam posisi ini. Semua dasar-dasar yang ada teknologi yang sekarang ini yang dikembangkan oleh orang Yahudi di luar Islam, itu dasar-dasarnya semua dari Islam. Karena apa? Karena kekuasaan Islam tersebut orang-orang Yahudi itu tinggal hidup di bawah kekuasaan Islam Turki Utsmani pada masa itu. Jadi semua ilmu pengetahuan itu secara tidak langsung dari umat Islam yang mengembangkan teknologi, termasuk ya pada saat itu kejayaan Islam di Spanyol sebelum keruntuhan itu banyak sekali ilmu pengetahuan buku-buku Islam yang mengembangkan teknologi ilmu pengetahuan. Hanya saja karena keruntuhan Islam di Spanyol, nah beberapa buku-buku literatur kekuasaan Islam yang teknologi itu dibakar, dihancurin. Nah ini pada saat di Spanyol. Tapi dia lupa bahwa semua yang ada di dalam kekuasaan orang Yahudi pada saat itu dikembangkan di wilayah kekuasaan Islam Turki Utsmani. Ini lupa diri dia ya. Kita lanjut ya. Bentar. Tanpa Yahudi, Anda tidak bisa menggunakan Facebook karena penemunya adalah Mark Elliott Zuckerberg. Dia juga yang memiliki Instagram dan WhatsApp. 3. Tanpa Yahudi, maka tidak akan ada prosesor Intel yang saat ini dipakai oleh miliaran orang di komputernya. Penemunya adalah insinyur Yahudi Andy Grove. 4. Tanpa Yahudi, Anda tidak akan menggunakan flash disk atau USB flash drive karena penemunya bangsa Yahudi pada tahun 1989. Oke. Nah, di sini ceritanya nih umat-umat ajaran Paulus ya, pengikut Paulus ini mengidolakan Yahudi ceritanya. Padahal Tuhannya saja beda. Tuhannya malah sama dengan Tuhan Islam. Ajarannya juga beda. Cara beribadahnya juga beda. Dan Yahudi nggak ngakuin gitu loh. Nggak ngakuin bahwa Tuhan mereka tuh sama dengan Tuhan ajaran Kristen. Tapi anehnya nih kok pengikut Paulus ini ya, umat Paulus ini malah mengidolakan Yahudi gitu loh. Nah ini logikanya nggak nyambungnya di sini. Logika nggak nyambung, itu pertama. Bahkan Tuhan orang Yahudi sama dengan Tuhan Islam. Tuhannya tidak bisa dilihat, diserupakan dengan apapun juga. Dan itu satu jalur dengan Tuhan Islam. Dan ini sudah diakui juga oleh rahib-rahib Yahudi tentang Tuhan dalam Islam itu sama dengan Tuhan mereka. Nah ini terbukti bahwa Tuhan Islam dan Tuhan orang Yahudi sama. Jadi orang-orang umat pengikut Paulus ini membanggakan Yahudi itu dari segi apanya gitu loh. Teknologinya kalau dia coba banggakan, ternyata teknologi-teknologi yang mereka kembangkan itu semua dasarnya ditemukan dalam Islam. Ini saya kasih contoh. Ini salah satu penemu Islam Ibnu Sina ya, tokoh dalam Islam ilmu sana. Jadi ini ada salah satu filsuf yang terkenal di dunia medis. Ia bahkan dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Nah karyanya, ini hasilnya pembuktiannya yaitu 2 karya ilmiah yang dalam ensiklopedia filsafat kitab Al-Shifa, The Book of the Healing, dan The Canon of the Medicine. Keduanya kini dipakai sebagai standar ilmu medis di seluruh dunia. Nah, jadi tanpa Ibnu Sina, standar kedokteran modern itu nggak ada gitu loh. Jadi tanpa Ibnu Sina dari Muslim, tanpa Muslim yang menemukan tentang masalah rumah sakit dalam modern saat ini, tidak ada perkembangan dalam rujukan-rujukan untuk dalam proses kedokteran modern saat ini. Jadi bila Anda tidak menyukai Islam, berarti Anda tidak mau diobatin di rumah sakit sekarang ini. Otomatis semua perkembangan teknologi dalam rumah sakit yang dikembangkan saat ini ternyata membutuhkan dari Islam, termasuk dalam 2 buku yang sekarang rujukan dalam Islam itu sendiri yang dipakai para dokter-dokter modern saat ini, yaitu kitab The Shifa, The Book of Healing, dan The Canon of the Medicine. Dan ini dipakai, ini pembuktian bahwa penemu Islam tanpa Islam tidak ada dokter-dokter modern saat ini, tidak ada rumah sakit saat ini yang modern. Nah, jadi bila Anda meragukan Islam, Anda bila Anda mau berobat itu, Anda silakan berobat ke dukun atau kemana, jangan berobat ke dokter. Karena yang menemukan dokter modern itu pengembangannya dari Islam ya. Kita lihat lagi kembali di sini. Nah,
Ini penemunya adalah ahli Islam juga, Al-Jahrawi. Al-Jahrawi ini adalah dalam di bidang medis, ia adalah bapak ilmu bedah modern, ya. Jadi dialah yang berhasil mengenakan kalkut benang, alat untuk menutup luka. Jadi pada dalam proses pembedahan yang saat ini semua mengadopsi dari jalur penemunya dari Islam kembali, yaitu dalam nyusun At-Tasrif Liman Ajari At-Ta'lib, yaitu rujukan dokter hingga sekarang. Nah, jadi tanpa ada penemunya ini, bedah-bedah sekarang tuh nggak ada gitu loh. Al-Jahrawi namanya. Jadi Islamlah yang menemukan tentang bedah yang sekarang banyak sekali digunakan untuk operasi-operasi, untuk melahirkan dan segala macam. Ternyata yang menemukan itu bedah untuk pengembangan sampai saat ini sampai modern itu dari umat Islam. Ya, tanpa Islam, tanpa penemu dari Islam, maka tidak ada pembedahan, tidak ada bedah-bedah itu yang di rumah sakit itu. Dan ini juga berguna untuk seluruh dunia, ya, dipakai. Jadi tanpa umat Islam, penemu dari Islam, tidak ada rumah sakit yang membedah modern saat ini, ya. Kemudian kita kita apa lagi ya? Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat dari ilmuwan penemu dari Islam, Al-Hawari Rizmi, ya. Siapa dia ini? Nah, kita lihat. Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar. Nah, jadi dasar-dasar ilmu teknologi matematika yang saat ini yang dipakai Anda pakai saat ini itu yang menemukan orang Islam. Termasuk angka 0. Angka 0 itu memang kelihatan sepele, tapi ternyata angka 0 itu berguna sekali untuk suatu bilangan dalam matematika. Nah, di aljabar ini ternyata ini dikembangkan ya dalam posisi banyak sekali pengembangannya sehingga sampai astrologi dan astronomi, ya. Jadi pengembangan dalam bidang matematika ini bukan hanya berkembang di bidang hitungan-hitungan saja, tetapi astrologi dan astronomi juga berhasil dikembangkan oleh aliran-aliran atau teknologi-teknologi modern saat ini dalam astronomi dan astrologi. Jadi tanpa Islam tidak ada itu matematika, tidak ada hitungan aljabar, tidak ada matematika modern saat ini. Jadi bila Anda meragukan Islam, maka Anda dalam posisi itu sama saja tidak ada mempunyai hitungan, tidak mempunyai hitungan matematika, tidak bisa menghitung ekonomi, semua segala macam dalam posisi ini Anda tidak pakai, tidak bisa berguna. Jadi Anda tanpa Islam, maka dunia tidak ada menghitung-hitung. Semua perkembangan dasar-dasar matematika aljabar itu adalah dasar matematika modern saat ini. Meragukan ajaran Islam, meragukan tokoh Islam ini, tanpa Islam maka Anda tidak bakal bisa mengetahui hitungan-hitungan, termasuk kosong itu pun yang menemukan orang Islam, angka 0 yang menemukan orang Islam, ya. Kita lanjut ini. Nah, ini siapa nih? Nah, ini juga sangat penting nih, ini sangat penting. Nah, Anda kenal dengan Abbas Ibnu Firnas, ya? Anda kenal dengan Abbas Ibnu Firnas, ini adalah penemu Islam yang berpengaruh di seluruh dunia, ya, ini Ibnu Abbas. Apa yang ditemukan? Dia adalah orang yang pertama kali mendesain dasar-dasar dalam penerbangan. Ya, tanpa Abbas ini yang sudah ditemukan pada masa Spanyol, ya, pada saat kejayaan Islam di Spanyol, ya, dia mampu berhasil menemukan pesawat terbang. Sekaligus manusia pertama yang berhasil terbang pada tahun 9 Masehi. Ibnu Abbas bin Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap mirip seperti koston burung. Nah, alat tersebut dibuat dengan perhitungan dan penelitian rumit. Pada waktu percobaan ia berhasil terbang cukup jauh hingga kemudian jatuh dan mematahkan tulang belakangnya. Nah, ini ditemukan di mana? Pada saat Spanyol ditaklukkan pada masa itu dan Islam mengalami kejayaan sehingga bisa mengembangkan teknologi pesawat. Dasar-dasar pesawat yang saat ini Anda pakai itu berhasil ditemukan oleh orang Islam. Ya, yang bernama Abbas ini, ya, yang menemu Abbas ini dasar-dasarnya nih, Abbas bin Firnas. Di mana ditemukan? Di Spanyol pada saat Islam masih berjaya di Spanyol pada abad-abad kurang lebih penaklukannya itu kejayaan Spanyol Islam pada masa itu. Tanpa ajaran Islam berarti tidak ada pesawat saat ini.
Jadi Anda menggunakan pesawat-pesawat ini itu orang Islam yang menemukan dasar-dasarnya. Orang-orang kafir, orang-orang yang lain di luar Islam itu hanya mengembangkan saja. Tapi dasar-dasarnya ternyata orang Islam. Anda meragukan Islam berarti dalam posisi ini Anda juga tidak, berarti Anda tidak siap untuk tidak menggunakan pesawat atau transportasi pesawat ya dalam posisi ini. Oke, kita lanjut dulu dari ocehan orang pengikut Paulus ya, kita dengar. 5. Tanpa Yahudi, tidak akan ada vaksin kolera dan sampar yang telah menyelamatkan ribuan nyawa karena penemunya adalah orang Yahudi, Waldemar Pavkin. 6. Tanpa Yahudi, tidak akan ada juga vaksin polio. Penyakit polio pertama kali muncul pada abad ke-19 di Eropa yang menyerang ribuan orang. Dan vaksinnya ditemukan oleh orang Yahudi Karl Landsteiner. 7. Tanpa Yahudi, Anda tidak akan bisa menggunakan Waze, aplikasi GPS atau navigasi untuk menuntun Anda berkendara terutama jika berada di luar kota. Aplikasi ini telah diakuisisi oleh Google. 8. Tanpa Yahudi, tidak akan ada sinar laser yang sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan dan industri karena penemunya orang Yahudi Theodor Harold Maiman. Oke, nah ini ajaran pengikut Paulus ini ya, ajaran umat Paulus mencoba lagi ingin mengidolakan Yahudi ya, mengidolakan Yahudi itu diidolakan. Padahal apa korelasinya? Apa korelasinya dengan ajaran pengikut Paulus ini? Nggak ada korelasi sih sebenarnya. Ya artinya cinta bertepuk sebelah tangan ya, membuat malu saja ini akun Ikim ini. Sesuatu yang ada korelasinya, yang tidak ada korelasi hubungan dengan ajaran Yahudi tapi dibela-belain. Orang Yahudi saja nggak menerima. Tapi nggak apa-apa, kita akan bacakan kembali penemuan Islam. Tanpa orang Islam, tanpa ada al-hitam, maka tidak ada optik. Ya, tidak ada, maka tidak ada orang bisa berkacamata saat ini. Dikenal dengan bapak optik modern. Jadi karya terkenalnya yaitu Alkitab Al-Manazir, Book the Office, yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik. Al-Hitam berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia. Nah, dan dalam menangkap gambar secara detail. Maka tanpa Islam, umat Islam menemukan kacamata yang saat ini yang optik-optik itu, maka tidak ada perkembangan kacamata modern. Dan ini kacamata berguna, optik ini berguna di seluruh dunia. Orang banyak memakai kacamata untuk baik kacamata minus maupun plus. Nah, jadi dalam hal ini Anda meragukan ya, tanpa Islam maka tidak ada kacamata. Tidak ada orang berkacamata yang optik min plus segala macam. Maka banyak orang yang buta di dunia ini, tidak bisa melihat, kabur. Jadi Anda meragukan penemuan Islam ya dalam posisi kacamata, maka Anda dalam posisi ini siap untuk tidak berkacamata ya. Jangan pakai kacamata. Jangan pakai kacamata bila Anda tidak suka ditemukan oleh orang Islam kacamata yang min plus itu ya, optik itu. Nah, kemudian kita lihat siapa Jabir Ibnu Hayyan ya. Siapa Jabir Ibnu Hayyan? Jabir Ibnu Hayyan adalah seorang ahli kimia. Ia berasal dari Iran. Ia berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfut, hidrolik dan nitrat. Nah, jadi sumber-sumber yang terkandung di dalam zat-zat yang membangun dalam senyawa-senyawa larutan-larutan itu ternyata umat Islam yang menemukan, sehingga ada asam sulfat, ada hidroklorid dan nitrat atau netralisir monster yang ciptakan yaitu asam. Ia kemudian memproduksi alkali. Karya-karya yang berupa buku yang dikembangkan saat ini dalam kimia, kitab Al-Qiyah, kitab Al-Sabain dan kitab Rahmat dan lain-lain. Nah, jadi penemu-penemu ya zat-zat unsur-unsur dalam zat-zat besi maupun zat-zat dalam benda-benda yang lain itu ternyata ditemukan oleh orang Islam. Tanpa Islam, Jabir Al-Hayyan, maka tidak ada kimia-kimia yang saat ini ditemukan, perkembangan yang saat ini. Semua dasarnya dari Islam. Maka tidak ada dalam posisi itu zat-zat kimia atau hal-halnya yang modern ini terjadi tanpa ditemukan oleh Jabir Hayyan. Jadi beruntunglah orang-orang yang saat ini bisa mengembangkan ilmu kimia. Ya, kimia zat-zat yang terkandung di dalam besi-besi itu ternyata orang Islam yang menemukan. Kemudian kita lihat lagi
rumah sakit yang pertama di dunia ya itu di mana yang pertama menemukan? Ternyata rumah sakit Al-Futat di Kairo, Mesir. Inilah cikal bakal rumah sakit pertama yang di dunia ditemukan oleh Ahmad Ibnu Tulun. Nah, di sini yang menggagas rumah sakit. Jadi tanpa ada Islam maka tidak ada rumah sakit saat ini, karena dulu di sanalah awal mula ada rumah sakit yang kemudian diikutin di seluruh dunia. Ini dibangun pada abad ke-9 ya, dalam posisi rumah sakit yang dengan sistem-sistem perawatan segala macam ya. Kemudian kita bisa lihat kembali, kita lanjut dulu ke orang pengikut Paulus ini ya, kita dengar. 9. Tanpa Yahudi, Anda tidak akan menggunakan rooftop solar hot water system, teknologi menampung air panas yang panasnya dihasilkan dari sinar matahari sehingga lebih ramah lingkungan. Penemunya adalah seorang Yahudi, Clarence Kemp. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Pertanyaan pertama, mengapa bangsa ini begitu diberkati? Mengapa mereka bisa begitu hebat dan pintar? Mengapa bangsa kecil ini yang populasinya hanya 9 juta bisa unggul dalam finansial, teknologi, dan militer dibanding bangsa-bangsa lain yang populasinya sampai ratusan juta? Oke, kita jawab ya. Mengapa orang Yahudi lebih istimewa pada saat itu? Pada saat itu memang istimewa. Tetapi faktanya ternyata orang yang istimewa Yahudi ini hidup di bawah naungan Islam, di bawah Turki Utsmani. Ya, Turki otonom. Itu artinya walaupun dia hebat teknologi, buktinya dia nggak bisa melawan penjajah Romawi. Bahkan tidak bisa ngelawan. Pasukan Romawi yang kuat itu nggak bisa dilawan oleh orang Yahudi. Ternyata Islam yang berhasil mengalahkan dengan takluknya Konstantinopel. Bahkan Yahudi itu hidup di bawah naungan umat Islam. Jadi kalau Anda banggakan Yahudi dalam posisi seperti itu, Anda salah kaprah ya. Anda dalam posisi ini salah fatal, salah kaprah. Karena ternyata Yahudi itu selama ratusan tahun hidup di bawah naungan Islam, di mana negara-negara lain mengusirnya, menjajahnya. Nah, tidak ada negara-negara di Eropa sana, di wilayah sana yang mau menampung Yahudi. Ternyata umat Islam Yahudi berdampingan. Jadi kalau Anda membanggakan Yahudi ya itu omong kosong, tidak ada keistimewaan Yahudi. Walaupun dia pada masa itu dijanjikan ke wilayah, dijanjikan sesuatu bangsa pilihan, itu pada masa di zaman Nabi Musa, pada saat dia belum belum banyak bersalah, karena dia telah melakukan banyak sekali pembunuhan terhadap nabi-nabi. Bahkan dia melanggar hari Sabat. Bahkan mereka orang Yahudi sepeninggal Nabi Musa itu banyak merubah kitab suci mereka. Sehingga inilah yang membuat orang-orang Yahudi itu dicabut oleh Sang Pencipta keistimewaannya dan dipindahkan ke jalur Ismail, yaitu pada jalur Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jalurnya. Memang awalnya Yahudi benar pada saat Nabi Musanya masih hidup. Sepeninggal Nabi Musa, umatnya Yahudi sudah aneh-aneh. Sudah menyembah Unair, sudah menyembah Malkisedek, sudah menyembah Nabi Musa, sudah menyembah sapi betina merah itu, sapi merah. Jadi aneh-aneh sesembahan Yahudi sepeninggal Nabi Musa. Begitu juga sepeninggal Nabi Isa atau Yesus, umatnya juga aneh-aneh sesembahannya. Nah, ini yang ditegur dalam Islam, sehingga muncullah ajaran Nabi Muhammad ya yang meluruskan itu semua ya. Nah, kita kembali ke penemuan-penemuan di sini. Ternyata dalam Islam penemuan-penemuan itu sangat banyak sekali, dan ternyata juga Anda tidak bisa pandang enteng walaupun muncul belakangan. Islam ternyata mampu mempengaruhi dunia ya. Memang Yahudi pintar diakui karena dia lebih dulu pada saat itu, dan pada saat itu pun penemu-penemu itu masih benar Tuhannya, masih benar ajarannya. Tapi sepeninggal Nabi Musa maka Tuhannya itu sudah aneh-aneh, beda-beda sesembahannya gitu loh. Ada yang masih menyembah Tuhan benar, ada yang masih menyembah Tuhan-Tuhan yang aneh-aneh yang beda-beda gitu loh. Seperti itu ya. Nah, Anda bisa lihat ilmuwan muslim nih.
ilmuwan muslim perkembangannya. Tanpa ilmuwan muslim ternyata teknologi sekarang ini nggak ada apa-apanya, ya. Nggak ada apa-apanya ini dalam Ibnu Sina, ya. Bahkan dia yang menemukan bagaimana TBC itu bisa menularkan ke orang, menemukan cara mengobatinya, menemukan teori menularnya TBC. Ini dikembangkan oleh Ibnu Sina dalam teknologi modern. Ini mampu berpengaruh ke dunia sehingga orang bisa mengembangkan bagaimana cara antisipasi virus-virus yang bertebaran, itu dari Ibnu Sina ini. Ini Al-Jahrawi. Terus dalam posisi Al-Hawarijin, ini penemu algoritma, ya, angka 0. Jadi Anda sekarang ini yang nabung-nabung di bank, yang punya uang ratusan juta, puluhan juta atau miliaran, tanpa angka 0 di depan, tanpa angka 0, maka tidak ada apa-apanya itu hitungan angka bilangan itu. Jadi umat Islamlah yang pertama kali menemukan angka 0. Siapa nama penemunya? Namanya Al-Hawarizmi namanya. Jadi Anda hitungan-hitungan dari Facebook, hitungan dari yang ditemukan di Google segala macam itu tanpa angka 0, omong kosong, tidak ada nilainya. Jadi hitungan-hitungan yang ditemukan Yahudi itu hanya mengembangkan umat Islam. Tanpa angka 0, maka nilai itu tidak ada sama sekali. Jadi bila Anda meragukan penemuan Islam, maka Anda tidak usah pakai angka 0, ya, nggak usah pakai angka 0, nggak usah pakai nilai duit. Jadi Anda pakai 1, 2 doang, nggak usah nolnya, nggak usah dipakai. Berarti tidak ada nilai. Angka uang Anda, hitungan Anda, apapun itu tidak ada nilai. Nggak usah dipakai kalau Anda meragukan penemuan Islam. Angka 0 nggak usah Anda pakai, ya. Nah, sekarang Anda bisa lihat, ya, siapa yang menemukan penemuan penentuan tahun, memecahkan berbagai persoalan matematika sekarang, itu dasarnya dari Al-Battani, ya. Kemudian ini Anda bisa lihat, siapa yang menemukan mesin pompa air, siapa yang menemukan mesin engkol dan roda gigi, itu yang menemukan pertama kali Al-Jazari. Jadi teknologi sekarang itu yang mengembangkan mesin-mesin pompa air, mesin engkol dan roda gigi, ternyata dasarnya dari Islam, ya. Jadi kalau Anda anti Islam, tidak mau tidak mau menggunakan pompa air, roda-roda gigi, ya, dalam posisi motor-motor sekarang itu sumber modernnya itu ternyata dari Islam. Kalau Anda tidak mau pakai motor atau Anda anti dengan penemuan Islam, maka nggak usah pakai motor. Ya, karena yang menemukan roda giginya itu dari Islam, dasar mesinnya itu dari Islam. Nggak usah pakai motor, nggak usah pakai mobil, karena semua dasar teknologi itu Islam yang menemukan, ya. Oke, kita lanjut kembali. Kita lanjut. Nah, bila kita kembali, ya, ini jadi saya kira cukup jelas, ya, masalah masalah teknologi yang sekarang ini ditemukan, ya, yang ditemukan orang-orang modern saat ini, termasuk orang Yahudi, itu hanya mengembangkan dasar-dasar umat Islam. Kita kembali ke Yahudi dulu, ya. Siapa sih Yahudi ini yang dibanggakan oleh pengikut Paulus ini, ya? Siapa? Ternyata Yahudi ini itu jauh sekali berbeda dengan ajaran pengikut Paulus ini. Yang pertama, Tuhannya berbeda. Tuhan orang Yahudi sama, ya, tauhid, ya, sama Tuhannya dengan Tuhan orang Islam. Tuhan orang pengikut Paulus ini ternyata beda. Bedanya di mana? Bedanya mereka ada yang mempercayai 3 in 1, ada yang mencari oneness, ada yang menjadi saksi Yehova dan lain-lain. Jadi banyak sekali aliran di dalam. Jadi Tuhan mereka itu sudah 2000 tahun sampai saat ini belum kelar. Urusan Tuhan saja dalam ajaran pengikut Paulus ini belum kelar. Jadi bagaimana dia mau membanggakan sesuatu yang Tuhannya saja berbeda dengan orang Yahudi. Tidak kelar Tuhan-Tuhan mereka. Nah, kita bisa lihat, ya, di dalam dirinya, bila kita lihat, Kristen juga mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang mewujudkan diri sebagai manusia. Ini kita bisa dilihat Yohanes 1 ayat 1 ayat 14, di Ibrani 1 ayat 8. Nah, agama Kristen mengajarkan bahwa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus supaya ia dapat berkorban nyawa demi melunasi hutang dosa umat manusia. Di Roma 5 ayat 8
ayat 2, Korintus 5 ayat 21. Nah, sedangkan ajaran Yudaisme sangat menentang keilahian Yesus. Jadi nggak ngakuin ketuhanan Yesus itu orang Yahudi. Jadi apa yang dibanggakan? Ajaran pengikut Paulus yang mengidolakan Yahudi ini apa? Apa korelasinya gitu loh? Nggak ada kebanggaan sama sekali sebenarnya. Yudaisme sangat menentang keilahian Yesus atau perlu diadakannya pengorbanan seperti itu, apakah perlu gitu loh. Nah, jadi orang Yahudi nggak percaya gitu loh. Tapi aneh kan, pengikut Paulus mengidolakan Yahudi yang nggak percaya Tuhan seperti itu gitu loh. Nah, Anda bisa lihat di Matius 15 ayat 24, Yesus menyatakan dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya. Para pemuka agama Israel di zaman Yesus bertanya padanya, "Akulah dia." Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Markus 14, 61 sampai 62. Akan tetapi mereka tidak mempercayainya atau menerimanya sebagai sang Mesias. Nah, jadi orang Yahudi menolak seperti itu. Jadi apa yang dibanggakan oleh pengikut Paulus ini tentang teknologi orang Yahudi gitu loh. Tuhannya saja berbeda gitu loh ya. Tuhannya saja berbeda. Oke, saya kira ini sangat cukup jelas ya. Cukup jelas bahwa ternyata orang pengikut Paulus ini ya, ajaran Paulus ini ternyata dia hanya membanggakan Yahudi dengan cinta, ya kalau saya katakan cinta bertepuk sebelah tangan. Apa yang dibanggakan? Cara beribadahnya berbeda, tempat ibadahnya berbeda, Tuhannya berbeda. Tapi ujuk-ujuk mengklaim membanggakan Yahudi. Dia lupa diri, padahal dalam Islam sudah cukup jelas Tuhan orang Yahudi sama. Ya, Tuhan orang Yahudi, dan ini bisa dibuktikan dengan isi Bible dia gitu loh, isi Alkitab itu gitu loh. Bahwa Tuhan mereka tidak bisa dilihat, diserupakan dengan apapun juga. Jadi dalam posisi ini sangat cukup jelas ya. Kita lanjut dulu ya. Jawabannya karena mereka bangsa pilihan Allah. Anda percaya tidak percaya, buktinya mereka lebih unggul dari kita. Anda suka tidak suka, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pertanyaan kedua, jika memang Anda pun masih tetap membenci Yahudi, bisakah Anda tidak menggunakan produk-produknya? Mungkin Anda bisa mulai dengan menghapus akun YouTube Anda, akun Google Anda, akun Facebook Anda, akun Instagram Anda, atau akun WhatsApp Anda. Mulai dulu dari sosial media karena itu semua milik Yahudi, sebelum Anda ke produk-produk lainnya di bidang teknologi, kesehatan, pertanian, energi, dan militer. Oke, nah ini suatu argumen yang lucu ya orang pengikut Paulus ini ya. Pertama, pengikut ajaran Paulus ini Tuhannya nggak sama, beda dengan orang Yahudi tapi mengidolakan Yahudi, kan lucu kan? Kemudian dia lupa diri bahwa yang menemukan dasar-dasar pesawat, dasar-dasar rumah sakit modern saat ini ya, termasuk dalam posisi angka 0 saja orang Islam yang menemukan. Bila Anda masih meragukan ke orang Islam, maka Anda siap-siap nggak usah pakai angka 0 di belakang. Jadi hitungan uang saat ini yang Anda pakai itu pun angka orang Islam menemukan, penemu Islam yang menemukan. Bila Anda meragukan seperti itu, maka Anda nggak usah pakai angka 0 itu. Nggak usah, kalau sakit nggak usah berobat ke rumah sakit yang modern saat ini. Bila Anda tidak percaya penemu Islam, tidak usah pakai kacamata optik. Jadi semua banyak sekali meragukan Islam, menemukan Islam, Anda nggak usah pakai pesawat. Karena dasar-dasar menemukan pesawat itu umat Islam. Ya, penemunya juga sudah jelas. Ya, oke. Jadi intinya kita lanjut kembali ya, ini argumen orang ini. Pertanyaan ketiga, mengapa kita di sini yang ribut? Bahkan ada yang saling mengejek sampai ke masalah agama. Bukankah kita harus hidup rukun dan damai di negeri kita yang tercinta ini? Tidak usahlah kita mengurusi urusan mereka, karena urusan di negeri kita tidak kalah ruwetnya. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita saling mengasihi. Bersyukur kita tidak berada di medan pertempuran. Oke, kita jawab dulu ya. Yang membuat masalah itu Anda bisa lihat akun-akun Papel 88 bagaimana dia berbicara tentang Israel, ya. Akun-akun dari orang-orang pengikut Paulus ini Anda bisa lihat, mencoba untuk mengkorelasikannya kasus-kasus yang terjadi ya, peperangan terjadi yang sekarang ini, orang Palestina yang banyak menjadi korban dari kebiadaban Zionis Israel, Anda bisa lihat.
Jadi dalam posisi seperti ini orang sebenarnya nggak ada apanya namanya manfaatnya sih berbicara seperti ini, nggak ada korelasi karena masalahnya gitu loh. Membanggakan sesuatu yang sebenarnya di luar hal ini, dia lupa diri bahwa sebenarnya penemuan Islam itu jauh lebih banyak. Bahkan orang Yahudi itu mengemis-ngemis ya, dikasih pinjam wilayah oleh Turki Utsmani pada saat keruntuhan. Pada saat itu orang Yahudi tercecer kemana-mana, tidak ada yang menerima, orang Islam lah dari Turki Utsmani yang menerima, sehingga menjadi Israel yang saat ini negaranya. Itu pecahan, itu pemberian dari Turki Utsmani. Siapa yang bisa bantah kekuasaan Turki Utsmani pada saat itu? Ya, siapa yang bisa bantah kekuasaan yang menaklukkan Konstantinopel, mengalahkan orang-orang Romawi, sehingga orang Yahudi mampu untuk berkembang saat ini. Seandainya tidak ada orang Islam Turki Utsmani pada saat itu, Yahudi belum tentu jelas saat ini di mana posisinya. Belum ada negara Israel mungkin kalau saat ini. Jadi Anda hanya omong kosong ya. Kita lanjut. Seperti mereka. Mari duduk santai, minum kopi sambil menikmati produk-produk mereka. Oke. Anda tahu produk kopi itu pun yang menemukan umat Islam, ya. Produk kopi yang menemukan itu orang Islam. Jadi Anda nggak bisa ngomong seperti itu. Anda buat malu. Yang menemukan kopi pun orang Islam gitu. Anda meminum kopi berarti kalau Anda masih tidak suka orang Islam, nggak usah minum kopi. Karena yang menemukan kopi itu pun umat Islam. Kita lanjut. Pun mereka lebih unggul, tapi Tuhan memberkati kita juga dengan hidup tenang. Tuhan kita adil. Itu saja pesan singkat saya hari ini. May God bless you all and may God bless our country. See you guys on the next video. Oke, kita lanjutkan dulu ya dalam posisi ini. Orang ini lupa diri sebenarnya. Lupa dirinya karena bagaimana saya katakan lupa diri. Dia mencoba untuk mengkorelasikan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Padahal dia lupa diri. Siapa sih penemu kopi yang sepele gitu loh. Yang sepele saja itu penemunya di seluruh hal-hal seperti itu pada abad keberapa kopi itu ditemukan ya. Anda bisa lihat perkembangan kopi di abad 15 ya. Kedai-kedai kopi menjadi tempat spesial bagi orang hingga tersebar ke seluruh kota di Istanbul pada saat itu. Nah, jadi kalau dia meragukan kopi itu, dia tidak suka menyuruh minum kopi orang, ternyata yang menemukan kopi itu pun dari orang Islam ya, dari umat Islam itu sendiri. Jadi ya membuat malu lah kalau seperti itu ya. Anda bisa lihat Syekh As-Sajili, penemu kopi pertama kali, Syekh As-Sajili. Ya, jadi jadi yang diminum kopi saat ini itu ternyata orang Islam yang menemukan ya. Jadi Anda bisa lihat 1 Oktober 2019 ini kan ditemukan di seluruh dunia merayakan Hari Kopi Sedunia. Itu yang menemukan siapa? Yang menemukan kopi itu siapa sih sebenarnya gitu loh. Nah, itu ternyata yang menemukan ini Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Husain Al-Hadrami dari Marga Al-Idrus. Ya. Itu ternyata kurang lebih ditemukan pada abad ke-8 Hijriah ya, pada 8 ke Hijriah di Yaman. Ya. Jadi orang-orang yang minum kopi yang menikmati saat ini berhutang budi kepada umat Islam, penemu kopi itu gitu loh ya. Oke. Saya kira mungkin untuk menjawab ocehan dari ajaran pengikut Paulus ini sampai di sini dulu ya, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.